Hari ini kita menikmati di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan roh penolong. Kita mau bersama dengan Tuhan ketika kita ada di bumi ini, bersama dengan roh Tuhan yaitu penolong dalam hidup kita, untuk kita melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan sampai waktunya Tuhan datang menjemput kita. Kita didapati adalah orang-orang yang setia. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau naik ke sorga menyiapkan tempat buat kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk taat dan setia sampai akhir, mengikuti jejak Tuhan, mengikuti cara Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, mewarisi kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan, biarlah roh penolong yang Tuhan kirimkan kepada kami, membuat kami semakin tetap setia, teguh berpegang kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mampu melewati kehidupan yang Tuhan izinkan, supaya kami tampil lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bawa hidup kami yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tebus hidup kami ini. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Semua yang ada pada kami itu semua milik Tuhan, kepercayaan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau lihat yaitu hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami bawa hidup kami, biarlah kami menyembah Tuhan. Hidup kami menjadi penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menikmati pribadi Tuhan yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang kami agungkan. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Semua umat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari semua kita tetap berdiri, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita merayakan kemenangan di mana Tuhan naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita. Mari umat-umat Tuhan, kita tetap setia sampai akhir. Haleluya. Serukan namanya, sebab Tuhan kita maha besar. Haleluya.
Dia siapkan yang terbaik untuk hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita agungkan Tuhan kita. Kita ikuti jejak Tuhan. Kita mau setia sampai akhir. Haleluya. Haleluya. Kerajaannya besar. Tuhan kita besar. Dia hidup. Dia berkuasa. Haleluya.
tiap pribadi kita harus mengalami Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Amin. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Ambil tempat di mana kita mau bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang mengganggu hati, pikiran, jiwa kita. Kita mau isi dengan hadirat Tuhan. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pribadi segalanya bagi kami Tuhan.
Curahkanlah Roh Kudus bagi kami semua. Roh Allah yang hidup penuhilah kami. Roh Allah yang kudus urapilah kami. Roh Allah yang suci lahirkanlah kami kembali sebagai ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus datanglah kerajaan ya Tuhan, biar kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus biar Tuhan membukakan pikiran kami sehingga kami mengerti kitab suci. Biar Roh Kudus memberikan hikmat dan kewahyuan bagi kami semua, melembutkan hati kami ya Tuhan, melepaskan pikiran kami dari segala belenggu-belenggu hikmat dunia dengan segala hawa nafsunya, dengan segala keinginannya yang menyesatkan dan yang bisa membinasakan. Kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu, datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami bukan datang sebagai peminta-minta, kami bukan datang sebagai pengemis, kami datang sebagai penyembah yang memberikan hidup kami, yang memberikan segenap hati kami, yang memberikan segenap jiwa kami, akal budi kami kepada Tuhan Sang Halik, kepada Tuhan Sang Pencipta. Inilah kami penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Pulihkanlah supaya gereja-Mu, umat-Mu yang di GPA ini Tuhan adalah jemaat Tuhan yang benar-benar ditebus dan diselamatkan. Adalah jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam pengertian, pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus, dengan Roh Kudus menguasai logika dan nalar berpikir kami, biar bertobat dan mengikut kehendak Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Dan semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Semangat, shalom. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tentu kita sama-sama tahu tentang kenaikan Yesus dan sebentar lagi kenaikan kelas. Ya, saudara, salah satu berkat Tuhan yang dikatakan kepada umatnya adalah engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Itu berkat, salah satu berkat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di padang gurun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah tema firman Tuhan hari ini juga, kenaikan Yesus adalah berkat bagi kita semua. Karena mulai dari kedatangan Yesus ke dunia, mulai dari kelahirannya di kandang domba, ya, dan hidup di tengah-tengah keluarga miskin, dan mengisi kehidupannya dengan seluruh pekerjaan Tuhan yang penuh tantangan, kesulitan, sehingga Yesus sampai mati di bukit Golgota. Di Golgota dia mati sebagai korban karena kebenaran. Dan dikuburkanlah Yesus ini, sehingga Rasul Paulus mencatat dia taat. Bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus taat. Dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus masih menampakkan dirinya untuk selalu mengajar murid-muridnya, untuk selalu bertemu dengan murid-muridnya. Tadi benanya tanya kepada saya, Pak, kenapa setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian baru dia naik ke sorga? Kok lama kali? Nah, saya bilang, setelah Yesus mati, murid-murid Yesus semuanya hilang kepercayaannya. Semua murid-murid Yesus takut dan kembali kepada kehidupannya, yang nelayan menjadi nelayan, yang berternak kembali berternak, yang memungut cukai kembali menjadi pemungut cukai. Semua mereka kembali kepada kehidupannya yang biasa. Nah, selama 40 hari itulah Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Thomas,
kepada Filipus semuanya, sehingga setelah mereka semuanya kembali lagi kepercayaannya, kembali lagi kepada imannya, kembali lagi kepada panggilan Allah, maka Yesus pun naik ke surga. Nah, itu pun belum selesai. Yesus naik ke surga dan dia bilang satu pesan, jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, itulah makanya murid-murid Yesus berkumpul berdoa selama 10 hari sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, kenaikan Yesus adalah satu bentuk berkat dari kerajaan surga. Nah, kita buka dulu, kita lihat. Ya, saya akan mulai dari sini. Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya, sebentar, Ulangan 28. Ya, kita baca ayat 13. Ayat 13, Ulangan 28 ayat 13. 1, 2, 3. Tuhan akan dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oke, nah ini salah satu berkat. Jadi ketika Allah memberkati bangsa Israel, berkat terakhir atau berkat yang menggenapi seluruh berkat, baik kesehatan, baik bakul, baik pekerjaan, baik kandungan, kambing, domba, ternak. Nah, berkat itu ditutup dengan perkataan ini, Tuhan mengangkat engkau. Artinya hidup manusia itu tidak seperti roda pedati yang kadang-kadang naik, kadang-kadang di bawah. Karena hidup bagi roda pedati itu bukan Tuhan yang mengatakannya, tetapi orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi saudara tidak perlu mengimani hidup seperti roda pedati. Imanilah bahwa hidupmu akan diangkat Tuhan semakin lama semakin tinggi dan tidak turun naik. Amin. Kalau saudara selama ini mengimani hidup bagi roda pedati, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, itulah yang terjadi. Tapi setelah membaca firman Tuhan ini, hilangkan prinsip itu. Amin. Ya, karena tidak ada itu di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak satupun manusia yang bisa menurunkannya. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada satupun yang bisa merendahkannya. Amin. Nah, ketika Yesus naik ke surga, tidak ada satupun yang bisa menurunkannya. Ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua orang melihat kenaikan Yesus pada waktu itu adalah satu bentuk kemuliaan Tuhan yang terjadi. Ya, dimulai dari lahir di kandang domba, dan akhirnya Yesus terangkat di Betania, naik ke surga dengan dijemput para bala tentara malaikat surga, dan semua mata memandang kepada kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah inilah yang menjadi pandangan kekristenan kita. Ketika kita harus memulai hidup ini dari kandang domba, atau terlahir sebagai orang susah, atau kita terlahir sebagai orang yang penuh perjuangan, saudara, kita harus menyelesaikan hidup kita dengan naik. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah inilah Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Kita baca tentang kenaikan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, detik-detik kenaikan Yesus ke surga terjadi. Dan di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan Yesus pergi ke rumah Bapa. Dia akan menyediakan tempat bagimu.
Tapi hari ini saya mau ngambil satu poin saja, bahwa hidup orang Kristen harus naik. Kekristenan harus mengalami pengangkatan. Karena itulah kemuliaan, harapan dan tujuan imanmu adalah keselamatan jiwa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. 1 Yohanes pasal 5 selalu mengajar kita, kamu berasal dari Allah. Kita bukan berasal dari dunia. Dan kita harus yakin dan pastikan bahwa kita kembali ke Allah. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau menjadi percaya kepada Tuhan, ya, seberapa besar harapan dan iman kita untuk kita bisa sampai kepada seluruh yang dikehendaki Allah. Bahwa Allah berjanji memberikan kerajaan sorga. Bahwa Allah berjanji kepada domba-domba yang di sebelah kanan. Dan pada hari penghakiman, Tuhan Yesus yang datang dari sorga mengumpulkan domba-domba, yaitu orang-orang yang diselamatkan, dan berkata kepada domba-domba, hai anakku, terimalah kerajaan sorga yang sudah disediakan bagimu. Amin. Nah, dan ini adalah satu visi kehidupan. Jauh sebelum Yesus terangkat ke surga, ada seorang ibu yang sudah memandang ke depan sangat jauh. Dan saya mau juga saudara memiliki pandangan seperti ibu Yohanes dan Yakobus ini. Saudara lihat, ini ibu yang hebat ya. Matius pasal yang ke-20 ayat 20. Nah saudara, padahal Yesus belum naik ke surga, tapi ibu ini membawa kedua anaknya. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, Matius 20 ayat 20 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan, Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu. Kenapa ayatnya? Ya, kata ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus, berilah perintah. Ini ibu yang luar biasa. Saudara, ibu yang punya pandangan kerajaan Allah tentang anak-anaknya. Siapa ibu yang seperti ini? Dan dia datang menemui Yesus bukan supaya anaknya diberi pangkat, kebesaran, kehebatan duniawi. Saudara, saya ingat ada seorang ahli bahwa kecerdasan anak itu diturunkan oleh ibu. Nah, kalau ada anak-anak yang pintar itu bukan karena bapaknya. Kalau bandel ya. Nah, ibunya. Tapi kalau jati diri pribadi ya. Makanya kepemimpinan kita di Indonesia labil dan pelin-pelan. Karena kebanyakan di Indonesia anak-anak dibesarkan ibunya. Pintar iya, tapi untuk jadi pemimpin sangat susah. Karena kebanyakan dibesarkan oleh ibu, bapak nggak tahu kemana. Jadi ya itu timbal balik. Tapi ibu yang satu ini, saya ingat dulu saudara, saya masih kelas 4 SD. Mama saya udah ngeleskan saya main gitar.
Kelas 4 SD itu artinya saya sekitar tahun 80. Ya, karena saya tamat SD 83. Mama saya udah berikan saya gitar tato. Hebat itu. Zaman segitu dia sudah suruh saya les gitar. Dicarinya gurunya. Di mana lah mencari orang main gitar di Bangkinang tahun segitu? Itu membuat saya pede. Saya ikut kelompok Bina Musika. Waktu itu yang main gitar di situ cuma 2 orang. Saya satu, Erham satu. Erham itu yang juara umum itu. Ternyata gitar itu berguna. Saya bisa melayani Tuhan dengan gitar itu sampai hari ini. Cuma saya belum bisa mengajar anak saya. Seorang ibu, apakah dia waktu itu tahu bahwa saya suatu saat jadi pendeta? Ya. Beska dileskannya ngetik, dibikinnya salon, tahun-tahun segitu. Makanya adik saya Beska itu bisa motong rambut, bisa masak kue, bisa ngetik. Kakak saya dileskannya menjahit. Nah, seorang ibu yang punya visi, sekalipun dia tidak pendidikan tinggi, apalah mama. Saudara, saya ingat waktu itu belajar gitar sama Bang Ilu ini. Dibujuknya, Ilu ajarkan si Ulun main gitar. Dia tante, suruh diksi. Nah, begitu seorang ibu punya jangkauan yang mungkin secara nalar waktu itu dia tidak ngerti. Itu baru perkara dunia. Nah, siapa sekarang ibu yang membawa kedua anaknya dan berkata kepada Yesus, kasih perintah, kasih firman, supaya kedua anakku ini kelak, satu duduk di sebelah kananmu, satu duduk di sebelah kirimu. Wah, ibu, apa yang kau minta itu terlalu berat. Harus begitu. Kalau hanya untuk jadi pengusaha tidak berat. Mintalah yang membuat Tuhan agak berat. Amin. Ya. Jadi ibu-ibu, nggak tahu di bulan ini Mother's Day juga ya. Karena ada 2 kali dalam tahun ini, yang internasional sama yang nasional. Nah, bagaimana yang perempuan kalian calon ibu nanti? Tetapi Yesus menjawab kepada ibu ini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Agak direndahkan. Dapatkah kamu meminum cawan, artinya penderitaan, kesusahan, resiko yang harus kuminum? Katanya dapat. Dapat. Ini ibu berani ambil resiko dengan apa yang dia minta. Terus Yesus menjawab lagi. Yesus berkata kepada mereka, kepada ibu ini dan kedua anak, cawanku, ayat 23 itu. Cawanku memang kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Saudara, ini ibu yang punya jangkauan sampai ke kerajaan surga. Ya, ini ibu yang punya pandangan menembus kasih perintah, kasih firman sama anakku ini. Siapa di antara ibu-ibu yang sudah berkata demikian kepada Tuhan? Atau setidak-tidaknya engkau bisa mengajarkan sebuah teladan supaya anakmu bisa mendengar firman Tuhan. Dilihatnya mamanya baca Alkitab. Atau pernahkah Bapak
tidak ingin harta duniawi. Tuhan kasih firman, Tuhan kasih perintah supaya anak-anakku yang kulahirkan ini kelak mereka duduk di sebelah kananmu di kerajaan surga. Ada ibu-ibu yang pernah berkata demikian kepada Tuhan. Karena kebanyakan ibu-ibu sekarang mengeluh dengan segala kelakuan anaknya. Bahkan ada sampai yang menyesal melahirkan anaknya. Nah, inilah ibu-ibu yang bisa mewariskan kerajaan surga bagi anaknya. Amin. Saudara, ya, ibu-ibu harus kasih contoh bahwa yang diharapkan dari kehidupan anaknya bukan hanya sekedar engkau jadi orang kaya dan sukses. Bahwa engkau bukan hanya jadi orang berpangkat dan tinggi hati. Tapi menjadi orang yang masuk dalam kerajaan surga. Itu yang penting. Tapi kalau ibunya tidak mengerti kerajaan surga, bagaimana dia mau minta itu? Makanya saya khotbahkan ini supaya orang tua juga ngerti kerajaan surga. Saudara, di tahun 70-an, ya bagi yang lahir atau yang suka dengar berita, ada dulu orang kaya Onassis, orang Yunani. Saya masih suka dengar beritanya itu di tahun 90-an masih ada beritanya, 80. Ya, Onassis ini orang paling kaya di dunia waktu itu. Sekarang Bill Gates dan mungkin sudah tergeser sama Raja Situmorang. Ya, terkenal waktu itu Onassis ini raja kapal. Tidak hanya raja kapal, dia juga raja minyak. Hampir semua tambang-tambang minyak dia punya. Kapal-kapal kargo, kapal-kapal pesiar dia punya. Dia juga punya pesawat terbang sekaligus lapangan terbangnya. Ya, di beberapa negara dia punya lapangan terbang. Jadi kalau dia pakai pesawat, dia tidak perlu pakai lapangan terbang komersial. Dia punya sendiri. Kaya, punya 5 istri. Orang Yunani kan terkenal pintar. Mencari hikmat, mencari ideologi falsafah, wah luar biasa. 5 istri tapi sayang punya 1 anak. Anaknya ini namanya Christina. Ada yang namanya Christina? Kalau laki-laki Cristiano. Saudara, semua orang berpikir kalau Onassis ini mati, waris tunggal kekayaannya adalah Christina. Christina ini menjadi sorotan semua orang. Cewek. Siapa yang tidak mau jadi menantu Onassis? Ya, kalau saya hidup di zaman itu saya jodohkan sama dia. Ya, 1 kapal aja udah hidup. Jadi matilah Onassis. Dia tinggalkan hartanya dan pewaris tunggal satu-satunya cuma Christina. Semua mata tertuju, semuanya sibuk mencatat kekayaan Christina. Wanita paling kaya di dunia mendapat warisan tunggal dari orang terkaya namanya Onassis. Seluruh teman-teman Christina senang. Gengnya, kelompoknya, teman sekolah, teman gereja. Wah, masih gadis pula. Cantik pula. Nanti boleh kalian cari. Saya belum lihat cantiknya. Kalau saya lihat nanti. Ya, saudara. Dan teman-temannya ini membawa pergaulan yang buruk sama Christina. Rusaklah pergaulan. Harta banyak. Harta berlimpah. Saudara, akhirnya Christina singkat cerita meninggal, mati overdosis. Mati dia. Saudara, dan seluruh kekayaannya itu dikeroyok seperti harta tak bertuan.
Kekayaan Onassis yang gilang gemilang, yang tinggi, yang banyak itu. Nah, saudara, apakah engkau sudah mewariskan kerajaan surga? Kita hanya berlomba-lomba untuk mencari harta. Apakah sebanyak apa harta? Dan saya melihat orang-orang yang gak ditinggalkan apapun sama orang tuanya. Ternyata dia bisa fight di dunia. Ya, di Bangkinang ini pun saya bisa melihat orang-orang yang dulunya banyak harta anak bapaknya. Sekarang kehidupannya jauh lebih buruk. Dan tidak sangka. Nah, sampai di mana pandangan saudara tentang kerajaan sorga? Karena kerajaan sorga ibarat sebuah sukacita, ibarat sebuah damai sejahtera. Nah, salah satu yang mau saya katakan sama saudara seperti anggur. Anggur itu semakin lama semakin manis. Amin. Nah, kayak anggur perjamuan kita selama ini kan saya beli yang murah. Yang terakhir saya beli itu yang bagus lagi, kembali lagi. Karena dulu saya dikatakan teman, ini adalah bang, lagi promo murah. Orang ini juga. Nah saya, oh ya udah beli aja. Tahu-tahu saya dapat anggur merah. Yang kita beli kemarin anggur hitam. Itu saudara minum tahun depan, itu lebih manis asalnya daripada yang sekarang. Betul? Makanya saya simpan. Saya beli sekali banyak, karena tambah lama tambah manis dan basi. Anggur itu semakin lama semakin manis. Amin. Makanya Abraham itu umur 100 tahun dikasih Tuhan anak. Karena apa? Karena semakin baik. Banyak orang dikasih berkat tidak sanggup lagi. Kenapa Sarah umur 90 tahun? Kenapa tidak waktu umur 40 tahun? Kenapa tidak waktu umur 30 tahun? Kalau toh juga Tuhan memberi anak kepada Abraham. Kalau toh Tuhan juga harus memberi anak kepada Sarah. Kenapa harus menunggu 90 tahun si Sarah? Dan Abraham 100 tahun. Nah, kenapa di masa-masa tua mereka Tuhan justru memberikan berkat dan mereka mampu menerima berkat itu? Itulah kehidupan yang semakin lama semakin baik. Semakin tua, kata Tuhan apa kepada Raja Daud, semakin putih rambutmu, semakin gemuk dan semakin segar. Amin. Nah, itu anggur. Semakin lama semakin manis. Semakin lama semakin indah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ketika Allah memberikan berkat itu kepada Abraham di masa tuanya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memang berkat Tuhan itu membuat kita tambah lama tambah naik. Amin. Tambah lama tambah naik. Siapa yang mau hidupnya semakin lama semakin naik? Amin. Nah, bilang amin dong. Amin. Mau naik, tidak turun naik kayak frekuensi radio. Ya sekarang orang nggak tahu lagi frekuensi radio. Orang tahu sekarang sinyal lemot. Yang beberapa hari ini sinyal, ya anak-anak saya kalau udah sinyal terganggu itu marahnya bukan sama sinyal, marahnya sama HP. Iya, apalagi pas mau menembak sinyal mau salah tembak. Kita kalau memang mau naik, itulah yang diajarkan. Seberapa besar kita mampu memandang kerajaan sorga itu dalam kehidupan kita sebagai warisan yang Tuhan berikan. Saudara,
Yang mau naik angkat tangannya. Benar-benar mau diangkat Tuhan? Iya. Baca Lukas pasal 8. Nah ini anak-anak yang masih perjalanan hidupnya masih panjang, yang masih lajang, baca dengan saya ayat 16. Lukas 8 ayat 16. Lihat guru. 1, 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi yang menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang masuk dalam rumah dan dapat melihat cahayanya. Tuhan berkata, "Padahal kamu jadi terang dunia, karena terang akan ditaruh di atas gunung. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah kolong tempat tidur, ya, atau menerima pelita dan meletakkannya di bawah selimut." Ya, dia bawa lampu. Penjara juga saya korbankan kemarin. Nah, nggak mungkin punya pelita ditaruh di sini. Yang salah bukan pelita, yang salah orang yang naruh. Apa Pak Pendeta itu taruh lampu di bawah itu ya? Pasti saudara aja saya. Itulah orang kalau sudah kurang-kurang. Ya. Kan nggak mungkin saudara. Orang akan menyalahkan. Kalau saudara jadi pelita, terus ada orang meletakkan saudara di bawah. Justru ya orang yang meletakkan itu yang disalahkan. Amin. Iya. Orang yang mau diangkat Tuhan harus jadi pelita. Tapi kalau gini kan tidak nyala. Kalau putus lampu ini mau ditampakkan, pasti saya turunkan. Ngapain kau di atas? Hanya dilihat-lihat saja. Kita buang. Ganti dengan yang menyala. Taruhin. Nah, kita orang tua harus ngerti. Anak-anak mau punya masa depan, jangan sibuk nyari backing. Saudara, saya tidak keberatan mendoakan saudara. Cuma apalah arti doa? Engkau mau berhasil, engkau mau sukses, engkau mau hidupmu naik, ekonomi kita naik, rumah tangga, kesehatan, semua. Tentu doa kita ingin naik, ingin tambah baik, ingin tambah sehat, ingin tambah kuat. Amin. Ya jadi terang. Itu saja. Nah. Karena Yesus jadi teranglah sampai dia diangkat oleh malaikat Tuhan, dijemput dan naik ke surga. Anak-anak, kamu naik hidupmu. Ya jadi ini, jadi pelita, titik. Kau boleh jadi orang pintar, nilaimu boleh tinggi. Ya, saya tunjukkan kemarin nilai ijazah SD saya sama anak-anak saya 6, 7, 7, 7, 7, 6 sampai habis. Mereka kaget. Kalian pikir papa waktu SD gak ganteng? Saudara tahu, waktu saya mau terima ijazah itu, mau perpisahan SD, mamaku itu dikeritingnya rambut saya. Gak mungkin rambutnya gini dikeriting. Jadi foto ijazah saya itu anak saya udah lihat dikritik. Nah, kalian pikir apa dulu nggak kayak artis? Mau pungu keriting aku dulu sebelum perpisahan dia ini gantengnya. Tapi kok rambutnya habis sekarang? Ya itulah. Baru punya satu istri udah kayak gini. Dia
Mamaku tuh hebat itu. Di keritingnya aku tahun 83, saya baru udah keriting di situ. Belum ada. Kau tahu pernah keriting nggak? Nggak ada di paket keriting. Sorry. Ya, mama saya udah keritingkan saya mau pergi santu. Dikeritingkannya si Ulun itu. Dia lihat kan foto saya, bapak ya. Kok rambutnya sekarang kayak gitu? Itulah proses. Tapi dia ngerti sudah. Ya SD, SMA. Nah SMA kemarin saya lihatkan ijazah SMA saya. Angka 52. Kalian jangan ikut-ikutan. Terlalu berat buat kamu. Oh, jangan itu menjadi pendeta aja 52. Fisika 1, matematika 1. Saudara, tapi waktu saya tidak mau jadi hamba Tuhan, mama saya bilang, kau harus jadi hamba Tuhan. Tidak mau. Terlalu berat buat saya. Terlalu sakit juga. Tapi mama saya bilang, kau harus hamba Tuhan. Tidak. Saya melawan nasihatnya. Saya pergi ke Medan, saya kursus bahasa Inggris. Pokoknya saya lawan. Pulang saya Desember, ayolah saudara, nama aku pergi ke Jakarta. Saya pergi ke Jakarta. Saya ikut, pokoknya pergi supaya jangan disuruh hamba Tuhan. Totalnya saya di Jakarta ditangkap Tuhan. Iya lama aku mau sekolah hamba Tuhan. Pergi sekolah hamba Tuhan, saya berangkat, tas saya hilang. Jadi saya bawa baju di badan, saudara. Gak ada apa-apa saya. Tuhan mau jadi hamba Tuhan aja udah kayak gini. Apalagi menjalani. Dari 6 kami bersaudara, ekonominya saya yang paling di bawah. Ada yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Atau tanya mama. Orang tua juga belum tentu setuju anaknya jadi pendeta. Kalau lihat pendeta kita itu, gajinya 30 hari sebulan. Niko mau jadi pendeta? Nah, kalau yang selalu bilang mau gantikan saya korban sini. Berat. Tapi kenapa mama saya minta saya jadi pendeta? Selesai saya jadi pendeta, ada 3 pekerja sini. Non, dia saya mau nangis saya. Apa mau? Dalam persembahan di gereja belum bisa makasih sama kau. Tidak apa-apa. Jadi saya melayani Tuhan ini tulus. Sampai tahun 96, 97, dari 93 saya di sini. Saya nggak dapat sebesar. Saya melayani ke PT Johan sampai jatuh dari truk. Saya juga tidak dapat sebesar. Tak dapat. Saudara pikir itu bukan sebuah proses kerajaan surga. Kenapa mamaku ini minta aku jadi hamba Tuhan? Saudara, yang dimintanya yang paling ganteng lagi. Saudara, begitu. Yang menguatkan saya, seorang, ingat Matu Dawo, Ibu Panjaitan almarhum. Waktu itu dia masih jadi jemaat AKBP. Dia datang, dia bilang, aku mau ngasih perpuluhan di gereja ini. Kenapa Matu? Karena aku bawa kakak perpuluhan ke KKBP, mereka tidak mau terima ini sebagai perpuluhan. Yang ku tahu, yang ku percaya, ini perpuluhan untuk Tuhan. Ku bilang ini perpuluhan. Mereka bilang enggak, di sini tidak ada perpuluhan, pakai Pantai Kosta aja.
Nggak ada perpuluhan-perpuluhan di sini. Nah, mereka tidak mau menerima ini sebagai perpuluhan, makanya Tuhan tarik ke sini. Tuhan tambahkan. Amin. Ya. Tuhan tambahkan kok. Itu makanya saya menikmati kerajaan surga. Carilah kerajaan surga, maka semua ditambahkan kepada. Kalau itu kan saya tidak bisa cerita. Karena adalah itu maka saya bisa cerita. Makanya dibilangkan Daud apa? Apa kemegahan kita? Waktu susah-susah dulu itulah kemegahan kita. Disitulah Tuhan bekerja. Amin. Saya nggak punya sepeda motor kok dulu saudara. Waktu saya memulai Johan 94, mana ada sepeda motor saya? Si Tanjang Hakim pinjamkan sepeda motornya GL Max. Bukan jemaat kita juga. Jemaat KBP. Tuhan kirim kok. Karena semua dunia ini ada dalam kuasa kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, kata Tuhan kepada siapa? Petrus. Makanya saya bilang sama istri anak saya, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Dari mana saja. Makanya saya nggak pikir. Yang penting Tuhan menilai. Nih hati saya. Saudara bisa saya bohongi. Saudara bisa saya munafik di depan saudara bisa. Tapi di depan Tuhan nggak bisa. Tuhan mulai mengangkat. Kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak ada satupun yang bisa menurunkannya. Amin. Saudara, waktu saya menikah dengan istri saya tahun 2008, saudara, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih, setiap bulan itu Ismail orang Aceh mensupport kami 2 juta satu bulan. Bukan Kristen lagi, bukan AKBP, Muslim orang Aceh. Kalau bukan karena kerajaan surga dari mana? Istri saya tanya, setiap kali saya tahu semuanya dari mana ini Pak? Kok ingat nggak waktu kita pesta datang dia dengan rombongannya Tendi? Ada fotonya, saya tunjukkan berfoto kami waktu itu di pelaminan. Nah, ini orang pakai jilbab istri. Saudara, ya memang nggak kaya-kaya lah, tapi Tuhan punya kerajaan sendiri, punya otoritas sendiri, amin, punya kekuasaan sendiri. Waktu saya kemarin diundang acara Paskah, saya kalau sama bupati kan saya sering jumpa di pelantikan. Jadi saya diminta jadi pendua syafaat acara Paskah tanggal 8 Mei kemarin. Bang, abang nggak pendua syafaat. Apa topik doanya? Ya terserah lah. Ya saya kasih doa saya. Doakan Kabupaten Kampar, Ustadz Buya Haji, dari masjid lengkap. Saya bilang Datuk Nini Mama, selamatkan mereka, buang hati yang keras. Berkati Bapak Kamsol. Ya kan waktu itu masa jabatannya mampus tanggal 23 Mei. Selesai saya berdoa, dia berdiri. Saya pikir dia berdiri menghormati. Dia datang sama saya, dia peluk saya. Makasih ya untuk doa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terang harus bersinar. Amin. Terang harus nampak, bercahaya. Dan sini saya kasih tahu sama saudara. Mungkin saudara bisa melihat rumah mama dipakai ketua Rindu. Saya ada di situ. Saya jumpa dengan semua kalangan. Kenapa saya mau? Saya nggak mau cari jabatan. Saya nggak mau cari pangkat.
Saya hanya ingin tahu mereka orang Kristen itu seperti apa. Ya, setiap kali kenal saya bilang saya pendeta. Satu-satunya ketua Bapilu seorang pendeta. Nyawanya di tangan saya coret batal itu. Dipercayai, saya bilang, ini ketua Bapilu kita, pendeta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya terima? Kita harus jadi terang. Ya, kita harus tunjukkan terang kita. Karena itulah bobot dari sebuah kerajaan surga. Amin. Itu naik. Nah, ada beberapa ayat saya singkat saja ya, yang saudara harus terima. Siapa yang mau naik hidupnya? Ya, ada beberapa ayat yang saya bagi. Nanti saudara simpulkan sendiri. Pertama, buka dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ketiga. Nah, kita perlu lihat ayat ini ya. Kalau memang mau Tuhan mengangkat hidupmu, di dalam Keluaran pasal 3, pasal 20 ayat yang ketiga, hukum yang pertama, sama-sama kita baca, 2, 3. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini jelas. Jangan ada padamu Allah lain. Hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Nothing else. Gak boleh ada yang lain. Makanya ketika ada yang lain di hati saudara selain Tuhan, Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak bekerja. Ya udah, kau andalkan saja. Apa yang lain di hatimu selain Tuhan? Nah, Tuhan bilang tidak boleh ada yang lain. Berarti Tuhan satu-satunya. Kalau Tuhan satu-satunya, semua pusat kehidupan kita hanya tertuju kepada Dia. Yang kedua, saudara, Matius pasal yang ke-6. Ini prinsip-prinsip ketunggalan Tuhan, monoteisme itu. Ya, monoteisme. Allah itu memang tunggal dia. Matius 6. Apa yang diajarkan ayat ini? Ayat 33. Mari kita baca 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan. Yang pertama tadi, jangan ada Allah lain. Tidak boleh ada lain. Inilah hubungan yang paling dekat. Ketika saudara menjadi suami istri, tidak boleh ada orang lain, termasuk orang tuanya, termasuk mertuanya. Hanya aku yang mendapat tempat di hatimu. Kan begitu ya, suami istri. Amin. Gak boleh, itu hukum. Apakah engkau tidak sayang sama orang tua? Sayang. Apakah engkau tidak boleh makan siang di rumah orang tua? Boleh. Makanya kita dewasa. Jangan ada padamu Allah lain. Itu hubungan, itu janji, itu komitmen, supaya kita fokus. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa kesibukanmu? Apa dari seluruh rencanamu, dari seluruh harapanmu, dari seluruh keinginanmu, utamakan
Amin. Udah mentok sana, mentok sini, gagal sana, gagal sini, jadi pendeta. Banyak kawan saya kayak gitu. Ditutup Tuhan, dihambat Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, larang ini, gagal ini, obati Tuhan rencanamu, aku jadi hambamu. Saya jadi pendeta nggak kayak gitu. Saya dipanggil Tuhan jadi pendeta waras saya. Sadar saya. Bukan karena udah gagal sana, gagal sini, nggak diterima di sana, nggak diterima di sini. Enggak. Jadi saudara cari dari seluruh kesibukanmu, aktivitas. Karena apa saudara? Kepercayaan kita ini udah terbalik. Tuhan berkorban demi kita. Tuhan mati untuk kita. Tuhan turun dari surga mencari kita. Tetapi yang terjadi dengan orang Kristen apa? Kita selalu mengorbankan Tuhan. Sepertinya Tuhan tak berdaya ketika saudara memilih pesta daripada memilih kebaktian. Saya dulu pernah marah sama anak-anak sekolah. Om, apa? Hari Minggu kami tidak bisa gereja. Kenapa? Ada gerak jalan. Kau pikir gerak jalanmu itu lebih penting? Begitu enaknya dia mengorbankan kebaktiannya, seolah Tuhan mudah. Pak Pendeta, kami tidak bisa ke gereja. Kenapa? Pas mau ke gereja datang tamu. Tamu dari jauh pula itu nggak bisa kami tinggalkan. Tuhan kita korbankan. Bagaimana Tuhan nomor satu? Tidak ada orang yang lupa ketinggalan pesawat. Kalau ketinggalan HP, saudara cari HP. Ketinggalan uang, saudara cari uang. Lupa saudara sama Tuhan, nggak saudara cari Tuhan. Sengaja jadi lupa-lupa. Iya, di situ Tuhan nggak berdaya. Kita sering melupakan Tuhan. Kita sering mengorbankan Tuhan. Kalau ada pesta, ada kebaktian, yang mana saudara korbankan? Sendiri. Jadi kita belum sampai. Tidak ada Allah lain. Cari ada untuk kerajaan Allah. Baru pesta. Nanti saya kasih ayat yang lebih ngeri. Apa itu? Buka Matius 10 ayat 37. Ayo buka dulu. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Di mana posisi Tuhan? Di mana posisi Tuhan? Bisakah Dia yang menjadi terutama dalam hidup saudara? Ayo baca. 2, 3. Di mana letaknya Tuhan? Jadi kalau kita mau diangkat Tuhan, Dia sudah harus terutama dalam seluruh. Barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, jangankan arisan, jangankan pesta. Nah, di situ ayat ini harus ngasih gambaran di mana posisinya Tuhan. Baca ayat ini, tanya hati kita, di mana letaknya Tuhan itu? Urutannya urutan keberapa? Ya, tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya
masih banyak yang dia kasihi. Lebih daripada Tuhan. Ya, ini masih cerita tentang ayah ibu yang di luar dari pribadi kita. Bagaimana dengan yang di dalam hidup kita? Matius pasal 22 ayat 37 lagi. Bukankah firman itu harus menembus jauh ke dalam? Ayo baca dengan saya, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap. Nah, disitulah dia. Di sepenuh hatimu, di sepenuh jiwamu, di sepenuh akal budi. Disitulah dia. Kalau dia tidak di situ, engkau tidak bisa mengasihi. Bagaimana Tuhan mau mengangkatnya? Ini saja saudara lakukan, kelar hidup kita. Amin. Jadi orang Kristen itu tidak main-main. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembalakan jemaat ini ke jalan yang benar. Asal jemaat mau sangkal diri ikut salib, ikut Yesus. Amin. Nah, ini kan irisannya jelas. Pertama, jangan ada padamu Allah lain. Allah cemburu, tidak boleh ada. Yang kedua, cari dulu Tuhan. Apapun yang kau cari, cari dulu Tuhan. Apapun yang kau perlu, cari dulu Tuhan. Apapun yang kau inginkan, cari dulu Tuhan. Ini di sekitar kita ada orang-orang yang dekat, ada teman, ada keluarga. Tuhan bilang, aku harus kau kasih lebih daripada semua. Apalagi hobi. Ya, Rio cerita dulu dia hari Minggu suka mancing. Masa sekarang tidak lagi mancing. Amin. Ya, si Rio tidak ada. Hobi mancing. Saya hobi juga hanya saudara. Saya hobi dia mancing, hobi saya nembak. Karena hidup saya tidak bisa lepas dari senapang. Dulu saya habis kebaktian lalu langsung pergi nembak. Ya, sampai kami lomba nembak tangkainya Winnie itu. Tangkainya bukan buahnya ya. Jatuh di situ. Tapi kita harus mengasihi Tuhan dengan jiwa, hati dan akal budi. Amin. Tidak. Amin. Ya. Jadi muara dari seluruh kehidupan kita hanya kembali kepada Tuhan. Yang kedua baru kembali kepada sesama. Tuhan dulu, baru sesama manusia. Amin. Kita nyanyi. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Hari ini saya akan berdoa sama saudara. Engkau diangkat Tuhan. Siapa yang berdoa ingin hidupnya tambah baik, ingin hidupnya tambah, berdiri dengan saya.
mengalahkan terang. Bukan narkoba yang sanggup mengalahkan yang terang. Bukan uang, bukan pergaulan. Karena kejahatan tidak pernah bisa mengalami terang. Kegelapan tidak bisa mengalami terang. Hai orang tua, berdoa. Jadi orang tua yang bijak. Jadilah Allah Tuhan untuk membuat anak-anak kita jadi pelita. Kalau ada orang tua yang ragu anaknya nanti terbawa arus pergaulan yang salah, kalau engkau khawatir berarti engkau salah. Tapi kalau engkau tahu anakmu jadi terang, segelap apapun kegelapan tak akan bisa mengalahkan terang. Tapi kalau anak kita tidak terang, siap-siaplah. Tapi hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan kasih anakku itu perintah, kasih anakku itu firman. Orang tua pun berdoa, pakai aku Tuhan untuk memberi firman buat anakku. Pakai aku untuk memberi perintah Tuhan buat anak-anak, supaya kelak mereka duduk di sebelah kananmu. Di dalam nama Yesus, gembalakanlah jemaat ini, supaya mereka menerima pemberian Allah yang tertinggi, kerajaan surga. Hai anak-anakku, kata Tuhan Yesus, terimalah kerajaan Allah yang sudah sediakan bagimu. Itulah janji Tuhan. Tetaplah naikkan iman, tambahkan kekuatan iman, kesetiaan dan kepercayaan, kesungguhan mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, jangan korbankan Tuhan. Tuhan sudah cukup berkorban. Jangan korbankan Dia dengan segala aktivitas kesibukan kita. Jangan korbankan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan Roh Kudus menjamah kami, supaya kami bertobat dan menjadi seperti itu. Kami mengutamakan kerajaan surga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Diberkatilah yang percaya kepada firman. Diberkatilah yang menerima firman, dan diberkatilah yang dilahirkan dari firman. Haleluya. Tuhan Yesus memulihkan. Engkau mengangkat dan tidak akan menurunkan. Engkau meninggikan dan tidak ada satu pun yang merendahkan. Ketika Tuhan membuka, tidak ada satu pun yang menutupnya. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan mari kita yang diberkati Tuhan, kita juga memberkati dengan pekerjaan Tuhan, kesempatan untuk kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa dan bangkit dan naik ke sorga. Engkau memberikan teladan yang luar biasa buat kami, untuk kami ikuti sampai akhir. Ajar kami tetap setia Tuhan, ajar kami menghargai karya penebusan-Mu, yaitu hidup kami ini bukan kami lagi yang dalam diri kami, melainkan Yesus Kristus dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Pakailah kami menjadi terang dan garam-Mu di dunia ini, selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas. Terima kasih banyak Tuhan.
Biarlah segala pujian kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Semua yang ada pada kami, biarlah kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kerajaan sorga yang ditegakkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita seluruh umat Tuhan yang bersama dengan satu hati untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tak tertandingi. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, haleluya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama Tuhan. Salam kemenangannya. Sungguh ada hari tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jangan lari dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada, mari sama-sama katakan haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jangan lari dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita bangkit berdiri.